Baiklah, pada hari ini kami semua atau mungkin hanya Safa, tapi Al-Raga yang di belakang akan mendongengkan sebuah cerita yang sudah sangat legenda. Namun mungkin untuk mengetahui ceritanya ya. Baiklah, siapa yang ingin tahu cerita Safa? Saya. Pengen tahu aja atau pengen tahu banget nih? Baiklah, judul cerita dari Safa adalah Putri Jelmaan Burung Buai. Baiklah, mulai ya ceritanya. Pada zaman dahulu, seorang putra mahkota yang bernama, tahu nggak namanya siapa? Raja Muda. Namanya adalah Raja Muda. Ia sangat ingin berkeluarga. Dan pada suatu hari, dia bermimpi kalau dia bertemu dengan seorang laki-laki tua. Laki-laki tua itu berkata, "Pergilah kau ke sebuah rumah di tepi pantai. Yang di samping rumah itu ada beberapa pohon kelapa gading. Tangkaplah salah satu burung buai yang lewat dan bawa pulang ke istana." Hasil laki tua. Dan bapak ibu-ibu tahu tidak? Kalau Raja Muda mengikuti mimpinya, dia menemukan sebuah rumah di tepi pantai yang di sampingnya ada beberapa pohon kelapa gading. Lihat nggak pohonnya? Lihat nggak pohon? Oke. Setelah sampai di rumah atau ke istananya, Raja Muda meletakkan sangkar burung buai itu di samping tempat tidurnya. Dan setelah semua orang terlelap, burung buai itu keluar dari sangkarnya dan berubah menjadi putri yang sangat cantik. Putri sangat cantik. Ya, pergi ke dapur memasak masakan yang sangat lezat. Setelah sampai, dia pun memasak. Jadinya enak. Setelah dia memasak masakan, dia memasukkan masakan itu satu persatu ke dalam mangkok dan meletakkannya di atas meja makan istana. Dan dia pun kembali ke sangkarnya. Dia kembali dan berubah kembali menjadi burung buai. Setelah pagi hari, semua orang terkejut. Makanan lezat sudah tersaji di atas meja makan. Dan saat semua orang terkejut, hanya satu orang yang merasa sangat senang, yaitu pembantu istana. Hore, hore, aku tidak perlu masak lagi. Raja Muda sangat heran dengan kejadian itu. Dan dia pun berusaha mencari tahu. Dan
Malamnya kita berpura-pura tidur. Dan dia terkejut melihat dari sangkar burung buai. Burung buai itu keluar dan berubah menjadi yang sangat cantik. Putri pun pergi ke dapur untuk memasak. Biasanya dia memasak masakan yang sangat lezat. Dia masukkan masakan satu persatu ke dalam mangkok dan akan kembali ke sangkarnya. Raja muda telah menyembunyikan sangkarnya. Dan putri itu terkejut dan dia terpaksa bersembunyi di salah satu sudut rumah. Dan setelah pagi hari, Raja muda berhasil menemukan perlombaan burung buai itu. Dia mengatakan, "Wahai putriku, inginkah kau menikah denganku? Aku sangat ingin membina keluarga." Sang raja muda, "Baiklah tuanku, bersedia." Si putri jelmaan burung buai. Dan selang beberapa waktu, mereka pun menikah dan menjadi keluarga. Raja muda sangat senang karena dia membina keluarga. Dan bapak-bapak, mau enggak kalau mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang sangat tampan? Namun pada suatu hari, Raja muda meminta istrinya, sang putri jelmaan burung buai, untuk bernyanyi. Namun dia menolak. Dia tak mau menyanyi. Tapi raja muda pun tetap memaksanya. Dia pun bernyanyi. Engkau laksana bulan tinggi di atas sayangan, hatiku telah kau tawan, jiwaku tak karuan. Setelah berjamaah burung buai bernyanyi, dia pun menganggurkan anaknya. "Wahai anakku, tinggallah. Apa ayahku? Jaga dirimu baik-baik. Bantal, tadi aturan bantal aja yang kecil ya, tipis. Bayangkan Ya di bantal centang. dengan awan-awan Enggak cukup, ornamennya duduk di atas pohon-pohon yang tinggi. Jauhlah Nek, ibu akan pergi. Tapi Raja dia pun teringat masa-masa menangkap burung buai yang aslinya itu. Ceritanya adalah dia bersembunyi di balik batu dan buai pun datang dari kayangan, turun dari awan-awan hingga di pohon-pohon, turun ke dekat persembunyian Raja Muda. Raja Muda pun menendang.
muda pada saat itu. Dan cerita seterusnya sudah sampai sekali. Raja muda sangat sedih memikirkan hal itu. Menangis lagi setelah dia melihat tubuh istrinya mengambang ke angkasa. Mengecil dan mengecil, berubah menjadi bubuk kuat dan mengikuti kawanannya di angkasa kuat. Dan Raja Muda bisa menyesal apa yang saya perbuat.